Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du ayyuhal hadirun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini marilah kita bahas tentang evolusi kias sebagai metodologi hukum. Baik teman-teman mahasiswa, para santri dan saudara-saudaraku yang saya cintai, kias sebagai salah satu metode penetapan hukum secara kronologis historis dipetakan menjadi dua kelompok, yaitu pertama, kias sebelum masa Asy-Syafi'i, yaitu formulasi kias yang belum baku. Ia masih dalam bentuknya yang bebas sebagai suatu penalaran liberal dalam menentukan suatu hukum atau reasoning. Kias ini tidak terpaku pada syarat-syarat yang ketat yang membatasinya dari berpikir liberal, spekulatif, dan dinamis dalam menentukan masalah. Kias sebagai penalaran hukum atau legal reasoning ini lazim disebut juga dengan istilah penalaran atau ra'yu. Demikian menurut Ahmad Hassan dalam The Early Development 137. Analogical Reasoning. Lebih jauh, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa kias pada masa awal atau ra'yu adalah suatu keputusan yang dicapai oleh seorang mujtahid setelah melakukan pemikiran, perenungan, dan pencarian sungguh-sungguh akan kebenaran dalam kasus di mana petunjuk-petunjuk yang diperoleh saling bertentangan. Dengan kata lain, ra'yu berarti keputusan yang diyakini pasti diambil oleh wahyu seandainya masih turun, atau oleh Rasulullah SAW seandainya beliau masih ada. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, I'lam al-Mawaqi'in, juz 1 halaman 23. Ia berlaku mulai pada masa Rasulullah sebagai embrionya dan semakin matang pada masa Abu Hanifah sebagai panglima aliran Ahlur Ra'yu. Kedua, kias pada masa Asy-Syafi'i dan setelahnya, yaitu kias yang sudah terkodifikasi dan terformulasikan dengan baku dalam Ar-Risalah. Kias model ini mempunyai syarat-syarat yang ketat, baku dan kaku, sehingga sudah tidak menjadi penalaran hukum yang bebas dan aktual, melainkan tunduk di bawah bayang-bayang teks-teks agama, yakni Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Demikian menurut Ahmad Hassan dalam The Early Development halaman 137. Baik teman-teman, kias model ini dimulai pada Asy-Syafi'i yang diformulasikan pertama kali dalam Ar-Risalah hingga ulama usul sekarang. Baik, kita bahas atau kita uraikan satu persatu dari kedua ini supaya lebih jelas, lebih gamblang. Pertama, formulasi kias sebelum Asy-Syafi'i. Sumber hukum Islam yang paling mendasar pada tahap awal perkembangan Islam adalah Al-Quran, yang kemudian diperinci dan ditafsirkan oleh As-Sunnah. Pada tahap selanjutnya, setelah Rasulullah SAW wafat dan permasalahan hukum semakin meningkat, maka dibutuhkan penalaran dan penafsiran ulang terhadap teks-teks keagamaan tersebut yang dikenal dengan istilah ijtihad. Dalam periode awal, ra'yu merupakan alat pokok ijtihad yang mendahului pertumbuhan prinsip kias dan istihsan yang lebih sistematis. Ia merupakan cara membuat keputusan yang bijaksana dan cermat yang disinari semangat kearifan dan keadilan Islam. Demikian menurut Ahmad Hassan dalam The Early Development halaman 115. Penggunaan ra'yu untuk menyelesaikan kasus-kasus yang tidak lengkap oleh nas
merupakan hal yang tidak terelakkan pada masa pembentukan Islam. Selama masa tersebut, orang-orang mengambil ra'yu untuk mencari jawaban atas masalah-masalah yang baru timbul dalam masyarakat. Penggunaan ra'yu sebagai alat kias pada masa-masa sebelum Asy-Syafi'i sesungguhnya sangat sederhana dan digunakan dalam bentuk yang paling dasar. Pada Al-Quran sendiri misalnya, penalaran yang didasarkan pada kesamaan kasus-kasus yang serupa sering dilakukan hanya dengan menggunakan kata-kata masal atau misal dan ka untuk menunjukkan persamaan antara berbagai hal tanpa persyaratan yang begitu ketat. Penalaran dalam Al-Quran ini pada akhirnya mempunyai andil bagi lahirnya gagasan tentang kias. Demikian menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam I'lam al-Muwaqqi'in juz 1 halaman 23. Kias dalam bentuk ra'yu yang sederhana juga berlaku pada as-sunnah. Rasulullah SAW diceritakan pernah mengkiaskan hukum mencium istri dalam keadaan puasa dengan hukum berkumur-kumur bagi orang yang berpuasa. Jika berkumur tidak membatalkan puasa, maka mencium istri pun tidak membatalkan puasa. Demikian menurut Asy-Syarhasi, hadis tersebut memberikan contoh keabsahan kias yang didasarkan pada nilai dan sebab perintah. Melalui hadis ini, Nabi mengajarkan kaum muslimin untuk melakukan kias dan menggunakan ra'yu dalam istinbat hukum terhadap situasi yang baru. Asy-Syarhasi, Usul Asy-Syarhasi juz 2 Kairo, Matba'ul Sa'adah 1954 halaman 130. Penggunaan ra'yu atau kias dalam penetapan suatu hukum juga dilakukan oleh Umar bin Khattab. Bahkan ra'yu digunakan dalam masalah yang sudah ditegaskan oleh nas. Ijtihad Umar bin Khattab misalkan menunjukkan bahwa peran ra'yu begitu signifikan dalam menentukan suatu hukum. Menurut Muhammad Khudairibik, Umar merupakan salah satu sahabat yang banyak melakukan penalaran ra'yu dengan jalan kias. Baca Muhammad Khudairibik, Tarikh Tasri Islam, Mesir Maktabah At-Tohriyah, tahun 1960, halaman 114. Sedangkan menurut Abu Zahroh, ijtihad Umar banyak berlandaskan pada masalah umum atau maslahah umum, yaitu menjaga kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. Muhammad Abu Zahroh, Tarikh Al-Madahib Islamiyah, Mesir Darul Fikri Arabi tanpa tahun, halaman 23. Juga Ibnu Qayyim al-Jauziyah, I'lam Muwaqqi'in jilid 1 halaman 91. Sementara Muhammad Salam Mazkur mengelompokkan metode ijtihad sahabat ke dalam 3 bagian, yaitu istihsan, maslahat, dan tafsir terhadap nas. Muhammad Salam Mazkur, Al-Madkhal Fiqhul Islami, Beirut Darul Fikri tanpa tahun, halaman 22. Selanjutnya, Ali bin Abi Thalib juga banyak melakukan ijtihad dengan metode kias, seperti mengkiaskan hukuman orang yang meminum khamar dengan hukuman orang yang melakukan tuduhan zina. Demikian Muhammad Salam Mazkur dalam Mabahisul Hukmu in Al-Usuluddin, Mesir Darul Nadlah Arabiyah 1972 halaman 42. Juga Muhammad Ibnu Asy-Syaukani dalam Nailul Autor jilid 7 Beirut Darul Fikri 1978 halaman 154. Kemudian pengamalan kias sebagai sebuah penalaran hukum yang umum dan liberal semakin memasyarakat pada masa tabi'in. Madhab Irak yang diwakili oleh Abu Hanifah dan kedua muridnya, Abu Yusuf dan Asy-Syaibani, banyak mengeluarkan fatwa yang berdasarkan pada otoritas ra'yu, meskipun tetap menggunakan nas. Abu Yusuf misalnya membenarkan akad muzaro'ah
atau menyewakan lahan pertanian berdasarkan pada kebolehan akad pada mudharabah. Sementara kebolehan mudharabah sendiri merupakan hasil dari pengkiasan kebolehan akad masaqah atau menyewakan kebun buah-buahan yang diperbolehkan oleh Nabi. Dengan demikian, kebolehan muzara'ah didasarkan pada kias ganda atau kias yang didasarkan pada hasil kias. Demikian Ahmad Hasan dalam Analogical Reasoning halaman 11. Kemudian yang kedua dari evolusi kias Qur'ani Asy-Syafi'i adalah formulasi kias Asy-Syafi'i. Penggunaan ra'yu yang liberal telah memberikan lahan subur bagi berkembangnya beraneka ragam hukum di masyarakat. Tidak jarang satu permasalahan hukum mendapatkan jawaban yang berbeda di tempat yang berbeda. Ibnu Muqaffa menceritakan bahwa perbedaan pendapat tentang hukum telah menimbulkan situasi yang sangat kacau, sehingga sesuatu yang dianggap halal di Hirah bisa menjadi suatu yang haram di Kufah. Bahkan lebih dari itu, suatu kasus hukum bisa dianggap halal dan haram di suatu daerah. Demikian Ibnu Muqaffa dalam Risalah fi Sahabah, dalam Rosail Al-Bulaqqa Kairo Matba'ul Ma'rifah tahun 1954 halaman 126. Berdasarkan fenomena ini, maka di satu sisi penggunaan ra'yu akan memberikan kedinamisan hukum, namun di sisi lain menimbulkan kekacauan di berbagai daerah karena tidak adanya kesepakatan dan kepastian hukum. Hal inilah yang mendorong beberapa ulama untuk menciptakan kesetujuan hukum dan membatasi penggunaan ra'yu. Salah satu dari beberapa ulama tersebut yang berhasil melakukan pembatasan penggunaan ra'yu adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dengan metode kiasnya. Demikian Ibnu Muqaffa adalah salah satu dari ulama yang mencoba menyatukan beberapa pendapat yang berbeda. Ia memfatwakan hanya imam atau khalifah yang boleh menggunakan ra'yu, sedangkan yang lainnya tidak boleh. Masyarakat boleh mengajukan saran kepada khalifah atau imam, tetapi tidak boleh menjalankan pendapat pribadinya. Halaman 134. Asy-Syafi'i memang sengaja memformulasikan kias dengan syarat yang ketat agar membendung penggunaan ra'yu yang sewenang-wenang oleh madhab hukum awal. Dan baginya ijtihad atau penalaran hukum atau ra'yu yang sah dan boleh dilakukan oleh seorang mujtahid hanyalah kias. Kemudian Asy-Syafi'i memberikan syarat-syarat seseorang boleh melakukan kias, yaitu menguasai bahasa Arab dan unsur-unsurnya seperti nahwu, shorof, dan balaghah, mengetahui ajaran-ajaran Al-Quran seperti etika Qur'ani, nasih mansuh, dan lafadz umum dan khas, mendalami sunnah, permasalahan-permasalahan yang disepakati dan diikhtilafi, dan menguasai logika yang benar atau akal yang sehat. Demikian menurut Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dalam Ar-Risalah halaman 70. Dengan adanya syarat-syarat ini, maka pengamalan kias menjadi sangat sempit, karena seorang mujtahid yang akan mengamalkan kias harus memenuhi syarat-syarat yang cukup ketat dan cukup berat. Lebih dari itu, metode kias yang dimaksudkan oleh Asy-Syafi'i terbatas hanya untuk menyingkapkan hukum yang secara praktis ada di dalam teks-teks keagamaan atau nusuh, meskipun keberadaannya samar atau tersembunyi. Demikian menurut Nasr Hamid Abu Zaid dalam Al-Imam Syafi'i halaman 94. Dengan kata lain, kias yang diformulasikan Asy-Syafi'i harus sesuai dan tunduk di bawah Al-Quran. Kias yang pada masa sebelum Syafi'i dipahami sebagai penalaran bebas dalam mencari hukum atau ra'yu, pada masa Asy-Syafi'i menjadi sangat sempit, yaitu perbandingan dua hal yang sejajar karena serupanya, yang secara teknis dikenal dengan nama sebab hukum atau elat hukum.
Lebih dari itu, pengkiasan ini harus didasarkan pada nas Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya, kias tidak boleh bisa independen, tetapi harus mengikuti kemauan nas keagamaan, yaitu nususus syariah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Berdasarkan inilah Asy-Syafi'i memulai teori kiasnya dengan keterangan tentang nas. Demikian teman-teman evolusi nalar Qur'ani Asy-Syafi'i. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.